Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Manajemen Pemasaran, yaitu tentang studi kasus tentang Disney. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Alifia Salsa Maharani dengan NIM 214301 10001. Selanjutnya yaitu adalah profil Disney. The Walt Disney Company adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. Didirikan pada 16 Oktober 1923, perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brother Cartoon Studio. Pusatnya terletak di California. Selanjutnya yaitu 4 bagian utama The Walt Disney Company. Yang pertama, studio entertainment atau studio harapan. Nah, studio entertainment ini yaitu tempat produksi film-film dari Disney tersebut. Contohnya seperti Aladdin, terus Beauty and the Beast dan lain-lain. Terus yang kedua, Park and Resort. Jadi ini itu seperti Disneyland yang ada di berbagai dunia seperti di Hong Kong. Dan yang ketiga, media network atau jaringan media. Dan yang keempat, consumer produk atau produk konsumen seperti kayak merchandise yang dijual. Selanjutnya yaitu tentang studi case Disney. Yang pertama, tujuan The Walt Disney Company adalah menjadi salah satu produsen dan penyedia hiburan dan informasi terkemuka di dunia. Dan yang kedua, setelah meninggalnya Roy dan Walt, perusahaan mengalami penurunan secara drastis. Dan yang ketiga, salah satu potensi risiko terbesar untuk perusahaan adalah perlindungan merek dagang dan kredibilitas, mengingat sejarah Walt Disney Company dan reputasi positif yang sangat berakar dalam warisan budaya di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia. Dan yang keempat, ancaman utama yang dihadapi Disney adalah melindungi properti intelektual mereka, terutama di divisi studio entertainment, serta ancaman yang dihasilkan oleh penurunan ekonomi. Dan yang kelima, kekuatan internal Disney terutama terdiri dari perusahaan yang inovatif secara keuangan dan pengakuan merek untuk bergerak secara vertikal dan horizontal ke pasar baru. Dan yang keenam, salah satu kelemahan utama yang Disney sedang hadapi adalah pengambilan investasi yang dialokasikan untuk studio production. Selanjutnya adalah Mickey Mouse. Nah, Mickey Mouse ini merupakan ikon dari Walt Disney yang diciptakan oleh The Walt Disney dan Ub Iwerks di Walt Disney Studio pada tahun 1928. Nah, awalnya tuh Mickey Mouse ini bukan proyek utama, dan Mickey Mouse ini dijadikan sebagai pengganti dari Oswald the Lucky Rabbit. Jadi sekarang itu Mickey Mouse dijadikan sebagai ikon dari Disney yang pertama. Selanjutnya yaitu setelah Disney mengeluarkan ikon pertamanya yaitu Mickey Mouse dan mengalami kesuksesannya besar, mereka mengeluarkan kartun dengan surat dan film animasi full yang pertama. Yang pertama adalah Snow White and the Seven Dwarfs pada tahun 1973, dan yang kedua Pinocchio pada tahun 1940-an, dan yang ketiga Bambi pada tahun 1950-an, yaitu yang keempat Cinderella pada tahun 1960-an, dan yang kelima Peter Pan pada tahun 1960-an. Setelah mengalami kesuksesan pada kartun dengan suara dan film animasi pertamanya, Disney mengeluarkan film aksi pertamanya yaitu Mary Poppins and the Love Bug dan serial televisi seperti Davy Crockett. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan Disney setelah Walt dan Roy meninggal. Pada studi case sebelumnya, poin kedua yaitu pada saat Roy dan Walt meninggal, Disney mengalami penurunan secara drastis dan bagaimana cara mereka agar tetap mampu bersaing kembali yaitu dengan mengeluarkan strategi perusahaan. Jadi strategi perusahaan Disney setelah Walt dan Roy meninggal yaitu semua dimulai dengan meriliskan The Little Mermaid yang mengubah dongeng lama menjadi film animasi bergaya Broadway ajaib yang memenangkan 2 piala Oscar. Dan antara akhir 1980-an dan 2000-an, Disney memasuki era yang dikenal sebagai Disney Renaissance saat merilis terobosan film animasi seperti Beauty and the Beast pada tahun 1991, Aladdin 1992,
dan The Lion King pada tahun 1994, Toy Story bersama Pixar 1995, dan Mulan pada tahun 1998. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan Disney, yaitu perusahaan memikirkan cara-cara baru yang kreatif untuk menargetkan konsumen inti yang berorientasi keluarga serta meluas ke area baru untuk menjangkau audiens yang lebih tua, yaitu dengan meluncurkan Disney Channel, Touchstone Pictures, dan Touchstone Television. Disney menampilkan film-film klasik selama The Disney Sunday Night Movie dan menjual film-film klasiknya dalam bentuk video dengan harga yang sangat rendah, menjangkau generasi anak-anak yang sama sekali baru dengan memanfaatkan penerbitan taman hiburan internasional dan produksi teater yang membantu menjangkau berbagai audiens di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu berikut ini adalah tantangan terbesar Disney saat ini adalah menjaga agar merek yang berusia 9 tahun tersebut tetap relevan dan terkini dengan audiens intinya sambil tetap setia pada warisan dan nilai merek inti. Maksud dari relevan pada topik ini yaitu relevan ini jadi Disney ini bertarget erat atau sesuai target untuk audiens, jadi dia tuh menempatkan dirinya untuk siapa sih target pasarnya. Nah, dan yang untuk terkini adalah jadi dia mengikuti perkembangan zaman, apa yang sedang dibutuhkan pada saat ini. Selanjutnya yaitu menurut kata Bob Iger selaku eksekutif produser dari Disney sekarang, yaitu sebagai merek yang dicari dan dipercaya orang, ini membuka pintu ke platform dan pasar baru. Dan karenanya bagi konsumen baru, ketika Anda berurusan dengan perusahaan yang memiliki warisan besar, Anda berurusan dengan keputusan dan konflik yang muncul dan benturan warisan versus inovasi versus relevansi. Saya sangat percaya pada penghormatan terhadap warisan, tetapi saya juga sangat percaya pada kebutuhan dan untuk berinovasi dan kebutuhan untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap warisan dengan kebutuhan untuk menjadi relevan. Berikut kata beliau. Berikutnya yaitu 5 segmen bisnis dari Disney. Yang pertama, studio entertainment, yaitu yang membuat film, label rekaman, dan pertunjukan teater. Dan yang kedua, Park and Resort yang berfokus pada 11 taman hiburan Disney, jalur pelayaran, dan aset terkait perjalanan lainnya. Dan yang ketiga, produk konsumen, yaitu yang menjual produk bermerek Disney. Dan yang keempat, jaringan media yang mencakup televisi Disney seperti ESPN, ABC, dan Disney Channel. Dan yang kelima adalah interaktif. Berikutnya adalah secara internal, untuk mencapai kualitas dan pengakuan, Disney telah berfokus pada perbedaan Disney yang berasal dari satu kutipan Walt Disney yang paling terkenal adalah apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan baik. Lakukan dengan sangat baik sehingga ketika orang melihat Anda melakukannya, mereka akan ingin kembali dan melihat Anda melakukannya lagi, dan mereka akan ingin membawa orang lain dan menunjukkan kepada mereka seberapa baik Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Selanjutnya yaitu 5 perusahaan yang diakuisisi oleh Disney. Diakuisisi yaitu seperti pengambilan alih perusahaan. Yang pertama yaitu Disney telah memperluas jangkauannya di media dan hiburan, termasuk 21 Century Fox yang diakuisisi pada tahun 2019 senilai 71 miliar US dollar. Dan yang kedua, Disney telah menjadi perusahaan media pertama yang hadir dalam hiburan film dan film televisi kabel, penyiaran dan kabel telepon setelah membeli Capital Cities atau ABC. Dan yang ketiga, Disney telah mengakuisisi Pixar, pencipta Toy Story pada tahun 2006 seharga 7,4 miliar US dollar. Dan yang keempat, perusahaan ini menjadi pemilik waralaba Star Wars dan Indiana Jones setelah membeli Lucasfilm pada tahun 2012. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pada tahun 2019 pada bulan Agustus, Disney membeli Marvel Entertainment seharga 4 miliar US dollar. Selanjutnya yaitu dua Disney Company. Dengan begitu banyaknya merek, karakter, dan bisnis, Disney menggunakan teknologi untuk memastikan bahwa pengalaman pelanggan konsisten di setiap platform. Jadi
Disney ini memanfaatkan teknologi seperti sosial media, web untuk mengeluarkan trailer-trailer film-film terbaru atau berita-berita terbaru tentang apa film-film yang akan terbit, apa yang akan tayang, terus tentang produk apa yang akan launching, dan melihat bagaimana respon dari pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu Disney marketing strategis. Yang pertama adalah market segmentation, yaitu Disney membidik segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Dengan kata lain, ia menargetkan multi segmen. Meski tampaknya seperti Disney menargetkan anak-anak saja, tetapi target pasar Disney adalah seluruh keluarga. Dan yang kedua, target market. Disney sangat memahami akan target pasarnya. Perusahaan menggunakan pengetahuan yang mendalam tentang target pasar untuk menjual semua jenis produk dan jasa. Disney melayani segmen dari anak-anak, remaja sampai dengan dewasa. Disney juga sanggup menciptakan produk dan jasa yang tepat untuk target marketnya. Yang ketiga adalah strategi produk, yaitu strategi produk ini Disney mendasarkan pada customization atau kepuasan pelanggan, baik dalam taman hiburan atau film. Disney juga mencoba untuk melayani anak-anak dan setiap orang, dan Disney juga berusaha untuk meningkatkan produk dan pelayanan servis. Misalnya, Disney meluncurkan aplikasi buku anak-anak untuk iOS dan Android market. Yang keempat adalah strategi inovasi. Nah, strategi inovasi ini merupakan bagian dari strategi pemasaran, maka Disney terus mengadakan inovasi untuk tetap bertahan sebagai yang pertama dalam bisnis hiburan. Menurut eMarketer pada tahun 2011, 86% pengguna internet di Amerika Serikat akan mendownload konten video. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka Disney adalah membidik anak-anak secara langsung melalui cerita tokoh-tokoh Walt Disney dengan menggunakan beberapa teknologi. Jadi mereka mengeluarkan trailer-trailer atau cuplikan-cuplikan tersebut dalam teknologi seperti di YouTube atau di sosial medianya. Dan yang keenam yaitu strategi promosi dan pemasaran, yaitu Disney berfokus pada strategi untuk membangun sebuah komunitas yang loyal, penggemar yang setia. Disney menggunakan strategi promosi melalui media sosial. Dan yang ketujuh, strategi ekspansi, yaitu Disney selalu berusaha untuk mengeksplorasi dan memperluas pasarnya. Misal, Disney mengembangkan taman hiburan di kota-kota besar di dunia seperti Hong Kong, Paris. Dan yang ketujuh yaitu strategi informasi, yaitu dengan menyediakan informasi yang bermanfaat seperti tentang apa sih produk-produk yang akan launching, terus film-film apa yang akan tayang, seperti itu. Selanjutnya yaitu The Walt Disney Company melakukan kampanye pemasaran Disney dalam beberapa tahun terakhir yang berfokus pada bagaimana hal itu membantu membuat kenangan keluarga yang tak terlupakan. Dan kampanye tersebut memiliki slogan yaitu Let the Memories Begin. Dan selanjutnya yaitu ada dua pertanyaan dari studi case tentang Disney. Pertanyaan pertama yaitu apa yang paling baik dilakukan Disney untuk terhubung dengan konsumen intinya. Jawabannya yaitu yang pertama dapat dilihat bahwa pada tahun 1970-an Disney berkonsentrasi pada pelanggan yang terdiri dari anak-anak, keluarga, dan orang dewasa. Dan pada tahun 1980-an Disney mengadopsi strategis untuk mencapai usia dan budaya. Dan saat ini Disney adalah salah satu hiburan internasional yang terdiverifikasi, terkemuka, dan audiens yang lebih tua. Pasar sekarang terdiri dari semua perusahaan yang terdiri dari 5 segmen: Studio Walt Disney, taman dan resort, produk konsumen Disney, jaringan media, dan media interaktif. Diverifikasi ini memberikan peluang yang cukup bagi semua jenis pelanggan untuk memilih layanan. Selain itu, mereka menggunakan teknologi baru untuk terhubung dengan pelanggan. Ini membantu pelanggan untuk dilayani dengan lebih nyaman dan menghibur. Nilai inti Disney seperti yang dilakukan oleh CEO-nya dengan mengatakan bahwa tantangan terbesar Disney saat ini adalah menjaga agar merek yang berusia 90 tahun tetap relevan
Dan terkini bagi audien intinya sambil tetap setia pada warisan dan nilai merek inti. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, apa resiko dan manfaat memperluas merek Disney dengan cara baru seperti video game atau pahlawan super? Jawabannya adalah risiko yang dihadapi Disney saat memperluas mereknya dengan cara baru adalah mempertahankan merek berusia 90 tahun tetap relevan dan terkini bagi audien intinya sambil tetap setia pada warisan dan nilai merek inti. Perlu ada keseimbangan antara menghormati warisan dan kebutuhan untuk menjadi relevan, karena seringkali ada keputusan dan konflik yang muncul ketika berurusan dengan perusahaan yang memiliki warisan besar seperti Disney. Dan selanjutnya, Disney juga menghadapi resiko peningkatan terus-menerus serta penelitian dan pengembangan yang berlebihan karena perlu terus-menerus menemukan inisiatif dan strategi baru untuk memperluas mereknya dan tetap berada di atas pesaingnya. Memperluas merek Disney secara terus-menerus melibatkan investasi tinggi dan faktor risiko tinggi. Oleh karena itu, Disney terus menginvestasikan cukup banyak keuangan ketika memperluas mereknya dan tidak pernah dijamin apakah ekspansi ini akan berhasil atau tidak. Dengan memiliki lebih banyak konsumen, Disney mampu memperoleh pendapatan yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.